wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Ramadhani dengan NIM 2012011759. Saya di sini membuat video pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah perbandingan mazhab dan dengan dosen pengampu Bapak Ayatullah Humaini MPD. Selamat menonton. Saya di sini akan membahas materi saya yang berjudul Keberagaman Pendapat Mazhab dalam Fikih. A. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Terjadinya perbedaan dalam mazhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. B. Sebab-sebab munculnya mazhab fikih. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fiqh dan fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Menganut paham untuk bermazhab dikarenakan faktor ketidakmampuan kita untuk menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Bermazhab secara benar dapat ditempuh dengan cara memahami bahwa sesungguhnya pemahaman kita terhadap perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab adalah sesuatu yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari Islam. Sebab-sebab munculnya mazhab ada 5, yaitu 1. Perbedaan syahih, tidaknya nas. 2. Perbedaan dalam memahami nas. 3. Perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang bertentangan. 4. Perbedaan dalam kaidah-kaidah dan usul sebagai sumber istinbat. Yang kelima, perselisihan ilat dari satu hukum mazhab di dunia ini banyak sekali jumlahnya, namun yang dikenal hanya beberapa saja. Terkenalnya sebuah mazhab terjadi karena mazhab tersebut banyak sekali pengikutnya. Munculnya satu mazhab dapat terjadi karena faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor penyebab itulah yang membuat terjadinya perbedaan mazhab. Penyebab tersebut terdapat berupa keadaan geografis, bahkan ada yang bersifat politis. Adalah faktor penyebab munculnya mazhab geografis ialah faktor semakin meluasnya pengaruh Islam di negara lain dengan berkembangnya ekspansi Islam ke negeri-negeri tetangga akan menciptakan perbedaan-perbedaan dalam metode perumusan hukum Islam. Karena di tiap wilayah memiliki perbedaan dalam hal geografis dan lingkungan. Selain karena faktor geografis, faktor sosiologi juga menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab. Sebagai contoh, masyarakat Kufah dan masyarakat Madinah memiliki mazhab yang berbeda. Munculnya mazhab-mazhab tersebut menunjukkan betapa majunya perkembangan hukum Islam pada waktu itu. Ada 3 faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan hukum Islam sesudah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu 1. Semakin luasnya daerah kekuasaan Islam mencakup wilayah-wilayah di Semenanjung Arab, Irak, Mesir, Sam, Parsi, dan lain-lain. 2. Pergaulan kaum muslimin dengan bangsa yang ditaklukkannya. Mereka terpengaruh oleh budaya, adat istiadat, serta tradisi bangsa tersebut. 3. Akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukkan itu dengan ibu kota khilafah, pemerintah Islam menjadikan para gubernur, para hakim, dan para ulama harus melakukan ijtihad guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah baru yang dihadapi.
Qasim Abdul Aziz Qasim menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ikhtilaf macam mazhab dalam fikih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mengikuti mazhab yang 4 itu tersebut, di mana Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengandung kemaslahatan yang besar dan meninggalkan keseluruhannya membawa resiko kerusakan yang fatal. Umat Islam telah sepakat atau bulat untuk mengacu dan menjadikan ulama salaf sebagai pedoman dalam mengetahui, memahami, dan mengamalkan syariat secara benar. Yang pertama itu ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh An-Nu'man bin Sabit atau Al-Imam Abu Hanafiyah, itu tahun 80 sampai 150 Hijriah. Beliau berasal dari Kufah dan hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanafiyah adalah ulama yang terkenal karena lebih mengedepankan logika sebagai dalil. Adapun yang menjadi dasar mazhab Imam Abu Hanafiyah adalah beberapa dasar hukum Islam yang meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ihtisan. Mazhab Hanafi adalah mazhab fikih dari Imam Abu Hanafiyah, yang artinya adalah suci dan lurus, sebab beliau sejak lahir memang dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, dan juga menjauhi perbuatan yang dosa dan keji. Singkatnya, pandangan Imam Hanafi ini menyebar luas ke negeri Islam dan menjadi salah satu mazhab yang banyak diakui oleh mayoritas umat Islam. Yang kedua itu ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asy'ari atau Al-Imam Malik 93 sampai 179 Hijriah. Dasar mazhab Imam Malik adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, amal Ahlul Madinah, perkataan sahabat, dan istihsan, sa'adatu muratul khilaf, istishab, maslahah mursalah, dan sa'uman qablana, syariat Nabi yang terdahulu. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Muwatta yang memuat tentang hadis dan fikih. Beliau merupakan imam penduduk Madinah dan hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis, bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada khabaril wahid, hadis yang diriwayatkan oleh perorangan, karena bagi beliau mustahil ahli Madinah akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Beliau lebih banyak menitik beratkan kepada hadis karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah termasuk hadis mutawir. Mazhab ini lahir di Madinah kemudian berkembang ke negara lain, khususnya Maroko. Beliau sangat hormat kepada Rasulullah dan cinta sehingga beliau tidak pernah naik unta di kota Madinah karena hormat kepada makam Rasul. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau Al-Imam As-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah. Beliau berasal dari Gaza, Palestina. Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul. Dasar mazhab Imam Syafi'i adalah sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Ijma' serta Qiyas. Beberapa dasar yang tidak dijadikan rujukan oleh Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perkataan sahabat karena dipandang sebagai ijtihad yang bisa saja salah. Yang kedua itu ada istihsan karena dianggap menciptakan syariat. Yang ketiga itu ada maslahah mursalah. Yang keempat ada perbuatan penduduk Madinah. Kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'i adalah kitab Al-Hujjah yang merupakan mazhab lama, dan kitab Al-Um yang merupakan mazhab yang baru. Beliau berikhtiar menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab
Qiyas itulah keistimewaan mazhab Syafi'i. Di antara kelebihan Asy-Syafi'i adalah beliau hafal Al-Quran, umur 7 tahun, pandai diskusi, dan selalu menonjol. Mazhab ini lahir di Mesir, kemudian berkembang ke negeri-negeri lain. Yang keempat itu ada Mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Hanbal As-Sab'ani atau Al-Imam Ahmad 164 sampai 240 Hijriah. Beliau lahir dan menghabiskan hidupnya di Baghdad, Irak hingga kini. Imam Ahmad dikenal sebagai seseorang ahli hadis dan fikih. Dasar mazhab Imam Ahmad adalah Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istihsaf, maslahah mursalah, dan sa'adus ba'arai. Beliau menyusun kitab al-hadis al-musnad yang berisi kurang lebih 40.000 hadis. Karena keahliannya dalam hadis, beliau menaikkan derajat hadis mursal dan hadis dhaif. Sekian dari materi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.